Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Wa inna asdaqal hadisi kitabullah wa alihi wa sallam. Wa syarral umuri muhdasatuha wa kulla muhdasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ikhwatal iman, Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fillah a'azzanallahu jami'an. Alhamdulillah, siang hari yang mulia ini kita hadir dalam majlis ilmu kita yang penuh barokah ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan, menambahkan kepada kita ilmu yang membawa manfaat untuk dunia dan akhirat kita. Dan semoga ilmu-ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala ajarkan dan berikan serta tambahkan kepada kita menjadikan diri kita dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, meraih ridhonya, rahmatnya, dan surganya insyaAllah. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, yang bisa buka mushaf, silakan buka surat 9, surat At-Taubah, ayat 34 dan 35. 34 dan 35. Di bagian akhir dari ayat 34 itu Allahu Jalla Jalaluhu berfirman, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, orang-orang yang menimbun, menumpukkan harta berupa emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata para ahli tafsir, la yunfiqunaha fi sabilillah, maksudnya di sini adalah tidak dibayarkan zakatnya, tidak ditunaikan hak-hak orang lain yang terdapat di dalam harta tersebut. Maka Allah Jalla Jalaluhu mengatakan, fabashshirhum bi'adzabin alim. Sampaikanlah berita gembira kepada mereka itu dengan azab yang sangat pedih.
Kapan azab itu akan terjadi? Allah Jalla Jalaluhu melanjutkan firman-Nya, "Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, fatukwa biha jibahuhum." Ketika harta benda berupa emas dan perak yang ditumpuk dan tidak dikeluarkan zakatnya, tidak dibelanjakan sebagaimana tuntunan Allah Jalla Jalaluhu dan Rasulnya, ketika harta itu dipanaskan di dalam api neraka Jahannam, fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum, lalu disetrikakan harta itu ke jidat kening-kening mereka dan samping atau lambung mereka, wa zuhuruhum, dan punggung-punggung mereka, hadza ma kanaztum li anfusikum, inilah yang kalian, dikatakan kepada mereka, inilah yang kalian tumpuk untuk diri-diri kalian, fadzuqu ma kuntum taknizun, maka rasakanlah siksaan dari harta yang kalian tumpuk dan tidak dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, sebetulnya kesempatan yang mulia ini kita tidak ingin menafsirkan lebih jauh tentang dua ayat ini. Bagaimana maknanya, bagaimana tuntunan pengeluaran zakat dan lain sebagainya. Sebetulnya bukan itu yang akan kita bahas atau kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Yang akan kita sampaikan pada kesempatan ini adalah respon para sahabat ketika turun ayat ini. Bagaimana para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain bersikap ketika mendengarkan, ketika mendapatkan, ketika membaca ayat-ayat seperti ini. Salah satunya adalah riwayat dari Sauban. Dan mudah-mudahan sudah pernah kita sampaikan di majelis ini, bahwa Sauban ini adalah seorang sahabat yang dulunya ditawan oleh kaum muslimin, lalu dijadikan budak oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Ketika Sauban ini sudah merdeka, diberikan pilihan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwa sekarang Anda sudah merdeka. Dipersilahkan kepada Anda, bila mau silahkan kembali kepada keluarga atau kaum Anda, dan bila Anda mau silahkan tinggal bersama dengan kami. Sebagaimana kita ketahui bahwa tidak ada seorang pun yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala yang berjumpa dengan Nabi SAW, berjumpa dengan para sahabat, melainkan mereka itu tidak akan mau berpisah dengan mereka. Di antaranya adalah Sauban. Ketika sudah merdeka, diberikan pilihan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, justru Sauban ini kemudian memilih untuk tinggal bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Nah, salah satu di antara yang menyampaikan responnya terhadap ayat yang mulia ini, ayat di dalam surat 9 surat At-Taubah ayat 34 dan 35 ini adalah beliau, Sauban radhiyallahu taala anhu. Qala Sauban berkata radhiyallahu taala anhu, kunna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi. Kami pernah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam salah satu safar. Salah satu bepergian beliau. Faqala ba'du ashabihi. Lalu sebagian sahabat Nabi SAW berkata, unzila fid dhahabi wal fiddah. Telah diturunkan ayat terkait dengan emas dan perak. Sebagaimana kita ketahui bahwa di antara harta yang paling menarik, paling banyak
diharapkan dan paling banyak dicari oleh kaum muslimin di antaranya di masa Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam dan sampai dengan saat ini adalah emas. Harta yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Laki, perempuan, miskin, kaya, Indonesia, bukan Indonesia, semua menginginkan. Maka sebagian sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan telah diturunkan ayat terkait dengan emas dan perak. Harta yang selama ini kita berlomba-lomba untuk menumpuknya. Kita berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Kita berbangga-bangga dengan harta benda berupa emas yang kita miliki. Kita berdagang, kita bertani, kita melakukan aktivitas yang lainnya karena menginginkan harta, tetapi diturunkan ayat terkait dengan harta ini, lau alimna ayyul mali khair fanattakhiduhu. Seandainya kami mengetahui harta yang lebih baik daripada emas dan perak itu, akan kami jadikan. Yakni akan kami jadikan sarana untuk mendapatkan ridho Allah, karena ternyata emas dan perak itu turun celaannya, turun kutuk dan laknat terkait dengan harta emas dan perak tadi, sebagaimana ayat yang tadi kita bacakan. Tapi mohon maaf Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, kalau kita berbicara masalah harta yang ditumpuk tanpa dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti secara otomatis orang kaya itu penghuni neraka, enggak. Karena banyak orang kaya yang sampai dengan saat ini sudah disebutkan dia penghuni sorga. Siapa Nabi Sulaiman misalnya? Siapa itu Utsman bin Affan yang sampai sekarang sumurnya masih ada. Mungkin juga hotelnya masih dihuni dan masih mengalir pahalanya. Siapa itu Abdurrahman bin Auf dan orang-orang kaya lainnya dari kalangan para sahabat dan orang-orang kaya sebelum mereka. Dan bukan juga serta-merta ketika kita miskin atau syaratnya masuk surga itu adalah menjadi orang miskin, tidak. Tetapi bagaimana kita itu menjalankan perintah Allah dan bagaimana kita itu menyikapi harta yang kita miliki, itu yang menentukan. Bukan berarti orang kaya sudah otomatis neraka dan orang miskin sudah otomatis menjadi penghuni surga, enggak. Tetapi tergantung bagaimana orang kaya itu memanage hartanya, lalu kemudian dengan itu menjadi wasilah ia mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan bukan berarti ketika seorang miskin itu sudah pasti masuk surga karena mereka masuk surga ratusan tahun sebelum orang kaya, enggak. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Jadi ini kata Sauban, sebagian sahabat Nabi SAW berkata ketika itu, seandainya kami tahu harta yang lebih baik yang dimiliki seseorang lebih daripada emas dan perak, kami akan jadikan harta itu untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ai innahum sa'alu malladhi yakunu sahihan wa hasanan ayyuknaz an yuddakhar. Mereka mengatakan bahwa apa yang baik, apa yang sahih, yang layak untuk kita tabung, untuk kita timbun, untuk kita tumpuk, lalu kemudian kita mendapatkan ridha Allah, tidak sebagaimana emas dan perak yang justru turun kutuk, turun laknat dan turun celaan terkait dengan harta itu. Sekali lagi bahwa syaratnya tadi itu adalah la yunfiqunaha fi sabilillah, karena mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Liyakuna aunan wa uddatan 'indal hawaij. Kalau saja kami mengetahui harta yang lebih baik daripada emas dan perak itu untuk kami tumpuk, untuk kami simpan, lalu kemudian bisa menjadi bantuan untuk kami dan bisa menjadi bekal untuk kami ketika butuh.
ketika terdapat kebutuhan-kebutuhan terhadap hal itu, maka kami akan menjadikannya. Karena ternyata emas dan perak itu turun celaannya. Lalu kalau emas dan perak yang selama ini kita harapkan, kita bersemangat menabungnya, mengumpulkannya dan lain sebagainya, kalau saja kami mengetahui, dan ini menunjukkan betapa respon para sahabat itu, bagaimana mereka itu berupaya untuk selalu mendapatkan sesuatu yang bisa mendekatkan dan memasukkan ke dalam surga, dan selalu berupaya menghindarkan diri dari apa-apa yang mendekatkan atau menyebabkan masuk ke dalam neraka. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalu syai' wa anfa'uhu. Ini kata Nabi SAW. Yang paling mulia dan yang paling bermanfaat, lebih daripada emas dan perak, adalah Nabi SAW mengatakan lisanun dzakir. Lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini diantara keutamaan yang sangat agung yang dimiliki oleh lisan, di samping keutamaan-keutamaan yang lainnya, yaitu seorang memiliki lisan dan itu lebih baik daripada emas dan perak. Manakala emas dan perak itu tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, afdaluhu, yang paling afdal, wa anfa'uhu, dan yang paling mendatangkan manfaat, yang paling bermanfaat, lisanun dzakir. Lisan yang selalu berzikir. Yadhkurullaha wa yahmaduhu, berzikir kepada Allah dan memujinya. Wa yastaghfiruhu wa yusni alaihi, mohon ampun kepadanya dan mengagungkannya. Itu satu. Yang keduanya, wa qalbun syakir, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya adalah qalbun yakunu yashkurullaha ala ni'amihi wa fadlihi. Hati yang selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat dan keutamaan, wa ihsanihi, dan kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Yang ketiganya, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanihi, istri beriman, istri soleha yang membantu seorang suami di atas keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membantunya untuk berpuasa, ay takunu lahu aunan ala ta'atillahi ta'ala wa dinihi, yaitu seorang istri mukminah, istri solehah yang membantu suaminya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di dalam agamanya. Wa tudzakiruhu bihi, dan mengingatkan suaminya terhadap ketaatan dan agama Allah. Wa min dzalika, di antaranya tudzakiruhus shalah, istri yang mengingatkan suaminya untuk salat, wassaum, puasa, wa ghairihima minal ibadat, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Perhatikan bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an. 3 hal ini disebutkan oleh Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, bahwa dia itu lebih baik daripada emas dan perak yang tidak diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kesatunya adalah lisan yang selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keduanya adalah hati yang selalu bersyukur. Dan yang ketiganya adalah istri solehah yang dapat membantu suaminya di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita dengarkan hadis Nabi SAW, wa khairu mata'iha almar'atus solihah. Sebaik-baik perhiasannya dunia ini adalah perempuan yang solehah. Ini adalah berita gembira dan sangat menyenangkan serta membahagiakan bagi kita semua. Karena ternyata melihat 3 hal yang disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tadi itu bisa
kita pikirkan dan bisa kita bayangkan, semua kita dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semua kita mampu untuk melakukan dan mendapatkannya. Semua kita mampu untuk melakukan dan mendapatkannya. Menumpuk, menabung emas dan perak, harta yang banyak, belum tentu semua kita mampu melakukannya. Akan tetapi memiliki lisan, memiliki hati, memiliki pasangan, khususnya istri yang soleh, dengan izin Allah Subhanahu wa taala, semua kita mampu untuk melakukannya. Dan akan kita sebutkan beberapa contoh yang menunjukkan hal itu. Mengapa kemudian lisan itu dapat menjadikan seseorang mendapatkan keutamaan jauh lebih besar dibandingkan dengan seorang yang memiliki tabungan, seorang yang memiliki tumpukan harta berupa emas dan perak. Di antara peran lisan kita itu adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di samping ibadah-ibadah yang lain. Dan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, ketika membaca beberapa hadis, di antara yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala, kaitannya dengan cabang-cabang iman, kata para ulama bahwa sebagaimana Nabi SAW mengatakan cabang iman itu lebih 60 atau lebih daripada 70. Para ulama mensyarah bahwa sekitar 24 di antaranya itu terkait dengan hati, dan sekitar dengan lisan, dan sekitar 8 di antaranya itu terkait dengan hati, dan kemudian sekitar 30 lebih di antaranya terkait dengan anggota badan kita. Lalu kemudian para ahlul ilmi yang lain membagi ibadah itu, ada yang terkait dengan lisan, ada yang terkait dengan anggota badan, ada yang terkait dengan harta, ada yang terkait dengan hati, lisan, dan anggota badan sekaligus, dan seterusnya. Dan bukan waktunya sekarang untuk menjelaskan hal itu. Yang ingin kita sampaikan di sini adalah bahwa salah satu di antara peran lisan yang dimiliki oleh seseorang adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping membaca Al-Quran, di samping amar ma'ruf nahi mungkar dan lain sebagainya. Ikhwatal iman azanallahu jami'an, sebagian ahlul ilmi mengatakan bahwa perhatikan, jika saja ada seseorang yang memiliki tanaman yang sangat rindang, hijau, sehat, banyak buahnya dan lain sebagainya, namun kemudian pemiliknya lalai memperhatikannya, tidak menyiraminya ketika membutuhkan air dan lain sebagainya, kira-kira apa yang terjadi kalau pemilik pohon atau tanaman tersebut tidak memperhatikan, tidak merawat, dan tidak menyirami atau tidak memupuknya? Tentu saja tanamannya akan layu, mungkin akan mati, dan tidak akan membuahkan hasil sebagaimana yang diinginkan. Kata para ahlul ilmi, maka seorang mukmin layaknya tanaman tadi yang sehat, yang rindang, yang hijau, yang banyak bunga dan buahnya, ketika tidak diperhatikan, tidak diberi pupuk, tidak dihindarkan dari penyakit dan lain sebagainya, orang mukmin yang tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala kondisinya sama dengan tanaman tadi. Sama dengan tanaman tadi, ketika dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasti akan layu, dan terkadang sudah mati, akan tetapi ia tidak sadar bahwa ternyata dia mati, khususnya hatinya mati. Wal'iyazubillahi ta'ala. Ikhwatal iman azanallahu jami'an, Imam Ibnul Qayyim atau Ibnu Taimiyah pernah mengatakan bahwa peran zikir itu bagi seorang mukmin adalah layaknya air bagi ikan. Layaknya air bagi ikan. Bagaimana kira-kira kondisinya ikan itu kalau tidak ada air? Seperti itulah kondisinya orang mukmin tanpa zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang melakukan zikir itu di samping hati tentu saja yang meyakini adalah lisan seorang mukmin untuk menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Dan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Darda
radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Ini kata Nabi SAW. Mau enggak aku sampaikan kepada kalian amal kalian yang paling baik. Amal kalian yang paling baik. Wa azkaha inda malikikum. Dan yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sisi raja kalian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Wa arfa'uha fi darajatikum. Dan paling meninggikan derajat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan Nabi SAW menegaskan dalam hal ini. Mau enggak? Kata beliau, aku tunjukkan kepada kalian amal ibadah yang paling baik kalian lakukan. Amal ibadah yang paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah yang paling banyak meninggikan dan mengangkat derajat kalian. Wa khairul lakum min infaqid dhahabi wal wariq. Dan lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan perak. Ini kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Lebih baik bagi kalian daripada berinfak dengan emas dan perak. Wa khairul lakum min antal aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Lebih baik bagi kalian daripada kalian bertemu dengan musuh, imma kalian memukul tengkuk-tengkuk mereka atau mereka yang memukul kalian. Kalian yang membunuh mereka atau mereka yang membunuh kalian, artinya jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak, dan lebih baik daripada berjihad di jalan, lebih baik daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, kata para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain, qalu, bala, betul wahai Rasul. Siapa yang tidak ingin disampaikan kepadanya ilmu yang begitu tinggi manfaatnya dan demikian tinggi keutamaannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, amal ibadah yang paling baik, lebih suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala, lebih meninggikan derajat kalian, lebih baik daripada bertemu dengan musuh daripada jihad fisabilillah, lebih baik daripada berinfak dengan emas dan perak. Siapa yang tidak mau wahai Rasulullah? Qalu bala. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzikrullahi ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang digunakan berzikir, Pak? Apa yang digunakan berzikir? Lisan kita yang digunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perhatikan ikhwatal iman a'azzanallahu jami'an, betapa banyak di antara ayat-ayat di dalam Al-Qur'an, di antaranya di dalam surat At-Taubah, ketika terjadi perang Badar. Sudah banyak kita dengarkan terkait dengan perang Badar. Baik jumlah kaum muslimin, bagaimana kemenangannya kaum muslimin dan lain sebagainya. Di dalam surat Al-Anfal ayat 45, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu." Wahai orang beriman, apabila kalian bertemu dengan musuh, maka teguhkanlah pendirian kalian. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan berzikirlah kalian kepada Allah sebanyak-banyaknya, mudah-mudahan kalian menang. Di dalam perang sekalipun, yang banyak diandalkan adalah personil, yang banyak diandalkan adalah senjata, yang banyak diandalkan adalah kekuatan fisik. Mungkin kepandaian dalam menggunakan persenjataan, atau mungkin kepandaian seseorang dalam bela diri dan lain sebagainya, perbekalan dan lain sebagainya. Tetapi justru ketika semua itu sudah dilakukan, sudah menyiapkan personil, menyiapkan perbekalan, menyiapkan persenjataan, keterampilan dalam melaksanakan atau melangsungkan peperangan, di ujung dan di puncak semua itu, kata Allah Jalla Jalaluhu, wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Berzikirlah kalian sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu wa taala,
mudah-mudahan kalian beruntung. Masya Allah. Ini diantara keutamaan secara umum yang terkait dengan zikir yang dilakukan oleh lisan kita. Yang dilakukan oleh lisan kita. Di sana ada keutamaan-keutamaan secara khusus. Seperti halnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda. Beliau mengatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim, siapa yang mengucapkan di dalam satu hari la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kami yakin semua kita hafal ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Nabi SAW, siapa yang mengucapkan kalimat-kalimat ini dalam satu hari, sebanyak 100 kali, sebanyak 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu berapa detik itu? Sampai 5 detik enggak? Mungkin hanya sekitar 3 detik. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat fillah hasanallahu jami'an, kalau sekali-sekali mencoba satu kali duduk mengucapkan kalimat ini, insya Allah tidak sampai 5 menit selesai 100 kali. Tapi kalau mau nyicil misalnya, sekarang 10, nanti lagi 20, nanti lagi 30 sampai selesai 100, ya yang penting dalam satu hari diucapkan sebanyak 100. 100 kali. Dan memungkinkan sekali lagi, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an sedang duduk dalam majelis ini, mengucapkan kalimat ini mungkin bisa ribuan kali. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan, siapa yang mengucapkan kalimat ini dalam satu hari sebanyak 100 kali, mi'ata marrah, wa annaha ta'adilu asyra riqab. Itu nilai pahalanya sama dengan memerdekakan 10 orang budak. 10 orang budak. Ya. Silakan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an googling. Harga budak itu berapa kalau dimerdekakan? Ya. Sudah mungkin 2 atau 3 tahun yang lalu saya mencoba mengorek-ngorek keterangan tentang itu. Di antaranya keterangan Abdullah ibn Baz. Beliau mengatakan suatu ketika beliau mengatakan harga budak itu sekitar 9.000. Pala kali yang lain ada yang mengatakan sekitar 11.000 rial, ada yang mengatakan 12.000 rial. Ya berkisar antara itulah. 9.000, 10.000, 11.000, 12.000 rial misalnya. Ya mungkin semahal-mahalnya 15.000. Tapi saya tidak mendapatkan keterangan kaitannya dengan itu. Ya silahkan Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an kalikan. Rial sekarang mungkin sekitar 4.200 atau 4.300. Atau kalau tidak mau repot ambil bulatnya aja. Biasanya senangnya kita itu dilempengin. Begitu kan? Bapak-bapak, ibu-ibu belanja biasanya minta dilempengin. Lempengin aja menjadi 4.000. 9.000 dikali 4. 9.000 dikali 4.000. Itu menghampiri 40 juta. Menghampiri 40 juta. Nah kalau dikali 12.000 misalnya atau 11.000. Mungkin sampai 50 juta, mungkin juga lebih. Itu baru 1 orang budak. Dikali 10. Berarti 300-an, 400-an bisa sampai 500 juta. Kalau seandainya dianalogikan dengan emas dan perak ataupun dengan uang. Duduk 3 menit, 4 menit, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dengan izin Allah, 3 atau 4 menit itu selesai 100 kali. Selesai 100 kali. Mendapatkan pahala yang sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Saya yakin kalau kita PNS misalnya, golongan berapapun kita, tidak ada yang dalam 1 bulan sampai 300 atau 400 juta gajinya. Kalau gaji resminya. Kalau yang tidak resmi, tidak paham saya. Berapa tidak resminya. Nah, ikhwatal iman azanallahu jami'an. Selain itu kata Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, wa kutibat lahu mi'atu hasanat. Dicatat untuknya 100 kebaikan. Jadi di samping tadi sama dengan memerdekakan budak, dicatat untuknya 100 kebaikan, wa huttat anhu mi'atu sayyiat, dan kemudian dihapus darinya 100 keburukan, dan wahya hirzun akyadu minasyaitani yaumahu, dan itu adalah perlindungan diri yang paling kuat dari syaitan dalam seharinya itu. Jadi seseorang ketika mengucapkan itu dilindungi dari godaan syaitan sampai dengan malam hari, dan hatta yumsi, sampai dengan sore hari. Dan di dalam hadis lain disebutkan oleh Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, tidak ada seorang pun yang melakukan kebaikan pada hari itu melebihi kebaikan yang dilakukan oleh orang ini, kecuali orang yang mengucapkan kalimat itu lebih banyak. Lebih banyak dari 100. Subhanallah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selain itu ikhwatal iman azanallahu jami'an, namanya kita itu manusia biasa. Kita ini manusia biasa. Terkadang kita menghadapi masalah dalam aktivitas kita. Masalah dengan anak keturunan kita, masalah dengan pasangan kita, masalah dengan keluarga kita, masalah dengan tetangga, masalah dengan rekan kerja dan lain sebagainya. Terkadang membuat hati kita tidak tenang, resah dan gelisah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hati menjadi tenang. Subhanallah. Ikhwatal iman azanallahu jami'an, ayat-ayat dan dalil-dalil seperti ini terlampau sering kita dengarkan. Tapi mari kita latih diri kita di atas kebaikan ini. Mari kita berlatih untuk khusyuk mengucapkannya, dan mari kita selalu koreksi diri kita. Kalau keutamaan itu belum kita dapatkan, ketahuilah bahwa kita keliru dalam mengamalkannya. Kalau kita sudah banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata hati kita lebih banyak sedih, hati kita lebih banyak resah, hati kita lebih banyak gelisah dan lain sebagainya, ketahuilah bahwa memungkinkan cara kita dalam berzikir kepada Allah, mungkin itu yang keliru. Mungkin itu yang tidak sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam mengatakan bahwa ghirasul jannati subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, rawahu Tirmizi. Tanaman atau pepohonnya surga itu adalah dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ikhwatul iman azanallahu jami'an, di antara yang sangat menarik bagi kita kalau sudah berbicara masalah masalah kebun, itu di antara keistimewaannya adalah tanaman, pepohonannya. Sehingga banyak perkotaan, di antaranya Jakarta ini misalnya, yang membuat taman umum misalnya, lalu kemudian harus membeli pepohonan dari daerah-daerah tertentu, dibayar dengan sangat mahal demi mendatangkan pohon itu. Nah, ikhwatal iman a'azanallahu jami'an, pohon apa yang kita inginkan di dalam surga? Serindang dan selebat apa tanaman dalam surga kita inginkan adalah sebanyak apa kita mengucapkan kalimat ini, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jemaah sekalian, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah a'azanallahu jami'an. Tentu saja keutamaan lisan yang lain masih sangat banyak. Mudah-mudahan nanti di akhir kalau masih ada waktu kita sampaikan. Kita melangkah ke yang kedua,
yang disebutkan oleh Sauban atau jawaban Nabi SAW dalam hadis ini, meskipun sebagaimana keterangan para ahlul ilmi bahwa di dalam sanad hadis ini ada di antara ahli hadis yang membicarakan bahwa ada kelemahan dalam sanadnya. Tetapi semua para ulama sepakat bahwa makna dari hadis ini sejalan dengan banyak hadis sahih dan sejalan dengan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Albani sendiri beliau mengatakan hadis ini sahih. Nah, ikhwatal iman azanallahu jami'an, yang dimaksud dengan syukur sebagaimana kita ketahui, syukur dengan hati itu adalah dengan pengagungan, dengan pengakuan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa segala nikmat, segala pemberian, segala karunia itu hanya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita nampakkan pengagungan di dalam hati kita terhadap nikmat dan terhadap pemberi nikmat tersebut. Itulah diantaranya yang digambarkan di dalam Sayyidul Istighfar. Selalu kita mengucapkan Abu ulaka bi ni'matika alayya. Aku mengakui nikmat-nikmatmu ya Allah yang aku berikan kepadaku. Itu adalah bagian dari gambaran pengagungan di dalam hati kita terhadap pemberian dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang dimaksud dengan syukur dengan hati, dengan pengakuan dan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan nikmat tadi. Syukur dengan lisan sebagaimana kita ketahui adalah dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya kalau ada orang berbuat baik kepada kita, kita sebutkan perbuatan baik orang itu di hadapan orang lain. Ini bagian dari syukur kita kepada nikmat atau pemberian atau kebaikan orang lain kepada kita. Kita sebutkan kebaikan itu di hadapan orang lain. Bukan disebutkan di hadapannya. Kalau kita mengatakan jazakallah khairan ala hadi, kita bersyukur kepada Allah atas pemberian itu di hadapannya, itu tidak masalah. Tetapi dipuji dia di hadapannya itu menjadi pembicaraan di dalam syariat. Tetapi kita sampaikan kebaikan orang lain di hadapan orang lain, orang itu kepada kita di hadapan orang lain, ini adalah bagian dari jazakallah khair. Ini adalah bagian dari tuntunan syariat dan bagian dari syukur kita terhadap kebaikan orang tersebut. Ikhwatal iman a'azanallahu jami'an, dengan lisan. Lalu bagaimana dengan bersyukur dengan anggota tubuh? Bersyukur dengan anggota tubuh sebagaimana yang sudah terlampau sering kita dengarkan. Misalnya bersyukur dengan kaitannya dengan penglihatan kita. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kaitannya dengan penglihatan kita ini, sehingga selalu kita manfaatkan penglihatan kita untuk membaca Al-Quran. Itu adalah bersyukur kaitan dengan anggota tubuh. Selalu kita manfaatkan pandangan dan penglihatan kita ini untuk melakukan kebaikan, untuk berjalan ke majelis ilmu, untuk berjalan ke masjid, untuk melakukan sholat berjamaah, dan seterusnya dan seterusnya. Demikian pula tangan, demikian pula lisan, demikian pula kaki, dan anggota-anggota tubuh yang lainnya kita gunakan untuk melakukan kebaikan atau melaksanakan ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara ringkas yang dapat kita sebutkan kaitannya dengan poin yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya itu, yaitu wa qalbun syakirun, hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang ketiga, yaitu seorang istri yang dapat membantu suaminya dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga mohon maaf kepada para suami, di antaranya kami pribadi, menunjukkan kepada kita bahwa pasangan solehah yang kita miliki itu, kalau dinilai dengan kacamata Islam, itu nilainya jauh lebih mulia dibandingkan emas dan perak yang kita tumpuk, yang kita tabung dan kita kumpulkan. Sebagaimana hadis yang tadi kita sebutkan, wa khairu mata'iha al-mar'atu salihah. Sebaik-baik perhiasannya dunia itu adalah perempuan yang solehah. Kata
Di antaranya Imam Ibnul Qayyim bahwa di dalam hadis ini pemberitahuan kepada kita bahwa sebaliknya wa syarru mata'iha al-mar'atus su', bahwa seburuk-buruknya perhiasan di dunia ini adalah perempuan yang tidak soleha, perempuan yang tidak baik. Di dalam Aunul Ma'bud disebutkan bahwa wa fihi isyaratun ila anna hadhil mar'ah anfa'u minal kanzil ma'ruf. Ini komentar kita dengan keterangan para ahlul ilmi kaitannya dengan poin ketiga tadi. Imra'atun mu'minatun tu'inuhu ala ta'atillah au ala imanihi. Di dalam hadis itu terdapat isyarat, kata Imam Ibnul Qayyim, beliau mengatakan bahwa al-mar'atu anfa'u minal kanzil ma'ruf, perempuan yang solehah itu adalah lebih bermanfaat daripada tumpukan harta berupa emas dan perak, sebagaimana disebutkan di dalam ayat At-Taubah tadi, ayat 34 dan 35. Fa innaha khairu ma yaddakhiruha ar-rajul, karena sesungguhnya perempuan atau istri solehah itu adalah perhiasan atau milik seorang laki-laki yang paling baik untuk ia simpan. Li'anna naf'a fiha aksar, karena manfaat yang terdapat pada istri atau perempuan yang soleh itu jauh lebih banyak. Li'annahu idza nazara ar-rajulu ilaiha sarratu, karena apabila seorang suami, seorang laki-laki memandang kepada istrinya yang solehah itu, ia dapat menggembirakan dan membahagiakan hatinya. Au ja'alathu masruran li jamali suratiha, suaminya itu bergembira dan kemudian bahagia dengan memandang kepada istrinya itu karena penampilannya yang menarik. Maka oleh sebab itu selanjutnya beliau mengatakan, falidzalika almar'atu sholihah tahtammu biqiwamiha wa jismiha. Oleh karena itu bagian dari tugasnya seorang wanita solehah itu, istri solehah itu adalah hendaknya ia memperhatikan penampilan dan bagusnya fisik perempuan atau istri tersebut. Subhanallah. Li'ajli annahu idza nazara ilaiha saratu, agar kemudian apabila suaminya itu memandang kepadanya dapat menggembirakan dan membahagiakannya. Hadhihi hiya ta'abbudatun nisa'iyah allati ahyanan tafutu alaiha. Ini bagian dari ibadahnya para ibu, perempuan atau para istri, yang terkadang banyak istri yang kemudian melupakannya. Kalau yang tadi itu seperti mengingatkan suaminya dengan sholat, mengingatkan dengan puasa, menguatkan akan sedekah, mengingatkan akan zakat, mengingatkan agar ia mendapatkan penghasilan yang halal dan seterusnya. Di samping itu dapat membahagiakan suaminya ketika suaminya itu memandang kepadanya. Subhanallah. Oleh sebab itu kata beliau, ini bagian dari ibadahnya perempuan, para istri, para ibu, yang terkadang banyak ibu yang tidak memahami akan hal itu. Pernah saya ditanya ibu-ibu, Pak, saya ini kan sudah tua, Ustaz. Suami saya juga sudah berumur. Saya katakan kepada ibu tersebut, Bu, umumnya kami laki-laki itu sebagai suami, wajah itu memungkinkan dipandang tua. Usia itu memungkinkan disebut tua. Tetapi yang namanya perasaan itu tetap muda. Betul enggak, Pak? Betul, ketawa karena pengalaman. Masya Allah. Ketika kita melihat istri kita itu, Bapak dan Ibu sekalian, ini rahasia. Rahasia umumnya para laki, Bu. Kalau suami itu memandang ibu dari belakang, dipandangnya, aduh ternyata masih gadis istri saya. Dipandang dari samping juga begitu. Dipandang dari depan apalagi. Apalagi. Jangan ibu kemudian jangan pernah mengatakan saya ini kan usia sudah 60-70 tahun. Muka boleh nampak tua, usia boleh disebut banyak, tua 70-60, tetapi yang namanya rasa terkadang umumnya itu tetap muda. Ya meskipun dari segi syariat
Terkadang kalau perempuan itu sudah menopause misalnya, sudah ada kelonggaran dibanding dengan yang belum. Tetapi kita ingin mengatakan di sini bahwa kata Imam Ibnul Qayyim di sini, ini di antara ibadahnya perempuan yang banyak dilupakan oleh perempuan itu, yaitu berpenampilan menarik di hadapan pasangannya. Oleh sebab itulah sehingga Imam Ibnul Qayyim lagi-lagi diantaranya beliau mengatakan bahwa di dalam konteks inilah sehingga istri itu mestinya selalu mendukung suaminya baik terkait dengan agamanya, terkait dengan aktivitasnya, di antaranya terkait dengan kebiasaan. Terkait dengan kebiasaan. Karena banyak kemudian yang menganggap itu kan hanya kebiasaan di keluarga itu kan hanya kebiasaan di kampung itu kan hanya kebiasaan pada suami saya, tidak pada yang lain. Termasuk kebiasaan yang disebut dalam syariat urf, adat istiadat, itu kebiasaan kalau tidak bertentangan dengan syariat, maka istrinya dalam hal ini sebagai ibu, sebagai istri bagi suami dan lain sebagainya, mestinya tetap mendukung suaminya dalam hal-hal seperti itu. Tidak hanya terkait dengan sholatnya, dengan ilmunya, dengan masjidnya, dengan infaknya, dengan sedekahnya. Tetapi sekali lagi bagian dari itu adalah kebiasaan-kebiasaan hidup, kebiasaan-kebiasaan yang kebiasaan sehari-hari, kebiasaan ini, itu, dan lain sebagainya. Mestinya seorang istri tetap mendukung suaminya dalam hal-hal seperti itu. Jangan kemudian itu diremehkan. Karena mohon maaf, Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an, mungkin di antara Bapak Ibu yang hadir lebih banyak tahu dibandingkan dengan saya bahwa banyak suami itu kemudian menyeleweng yang tidak bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala hanya dikarenakan mendapatkan perhatian-perhatian yang sepele. Mau berangkat ditanyakan misalnya, ada lagi ndak yang ketinggalan? Mau datang di perjalanan bagaimana kondisinya? Di kerjaannya terkadang hal-hal sepele, sudah makan siang apa belum? Ini kan bagian dari kebiasaan-kebiasaan. Tetapi mestinya dalam hal ini seorang istri pun punya kepedulian untuk hal seperti itu. Nah, kalau dituntut kepada kepada seorang istri, ya tentu saja suami pun memiliki kewajiban yang sama. Karena kata seorang sahabat, saya itu senang berpenampilan yang bagus di hadapan pasangan saya, sebagaimana saya senang kalau pasangan saya berpenampilan bagus di hadapan saya. Sekali lagi ikhwatal iman azanallahu jami'an, bahwa kaitannya dengan hal ini bukan hanya terkait dengan ibadah kepada Allah, dengan infak sedekah, dengan sholat, dengan ini, itu, dan lain sebagainya. Tetapi bagian dari hal itu adalah terkait dengan hal-hal yang disebut dengan urf, kebiasaan, ataupun adat istiadat, tentu saja dalam hal ini yang tidak bertentangan dengan syariat. Di antaranya yang tadi kita sebutkan itu, banyak di antara para suami dan juga para istri yang menyeleweng hanya karena perhatian-perhatian sepele yang ia tidak dapatkan dari dari pasangannya. Ditanyakan kondisinya, ditanyakan apa sudah makan apa belum, ditanyakan terkadang mau minum apa, mau makan apa, dan lain sebagainya. Nampaknya hal sepele, tetapi sekali lagi mungkin Bapak Ibu ikhwan dan akhwat fillah azanallahu jami'an lebih banyak tahu dibandingkan dengan kami pribadi. Banyak orang meleweng hanya karena hal-hal sepele ini. Oleh sebab itulah kata Ummu Abdullah, kata istrinya Imam Ahmad rahimahullahu taala, di antara ucapan beliau mengatakan 25 tahun, atau ucapan yang semana, 25 tahun kami serumah dengan Abu Abdullah, yaitu Imam Ahmad, kami tidak pernah berselisih dalam satu hal pun. Kami tidak pernah berselisih dalam satu hal pun. Di antaranya bahwa mungkin tidak pernah suaminya itu melakukan hal yang melanggar syariat. Mungkin pernah dia melakukan hal yang tidak disukai oleh istrinya,
akan tetapi itu sesuai dengan syariat, lalu kemudian istrinya harus mengalah dan mengikuti keinginan suaminya. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Meskipun di sisi lain tentu saja kita harus ketahui bahwa para orang soleh pun terkadang ada pertikaian, ada perselisihan di dalam rumah tangga. Itu tidaklah menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah bagaimana kita menyikapi pertikaian atau perselisihan tersebut. Ikhwatal iman azanallahu jami'an. Kaitannya dengan pembahasan kita keutamaan lisan, bahwa Nabi SAW di dalam salah satu hadisnya beliau pernah mengatakan, siapa yang menjamin aku dengan apa yang di antara kedua jenggotnya atau kedua bibirnya itu lisan, dan apa yang di antara kedua pahanya, yaitu mohon maaf kemaluan, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Admanu lahul jannah," aku jaminkan untuk orang itu surga. Ini di antara keutamaannya lisan. Di samping keutamaan lain yang disebutkan di dalam syariat, mengucapkan sebuah kalimat yang kemudian menyebabkan ridha Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan kalimat yang menyebabkan orang mendapat hidayah dari Allah, mengucapkan kalimat menyampaikan berita gembira yang menyenangkan kepada kaum muslimin, siapapun dia dan lain sebagainya. Itu semua bagian dari perannya lisan yang tidak dimiliki oleh yang lain. Di samping yang satu tadi yang kita sebutkan, memungkinkan lisan ini lebih mulia, lebih afdal, lebih agung pahala yang didapatkannya daripada emas dan perak, manakala digunakan pada tuntunan syariat Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Dan tentu saja masih banyak dalil baik yang terkait dengan Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang terkait dengan keutamaan seseorang yang mengucapkan kebaikan dengan lisannya, lalu kemudian ia mendapatkan keutamaan dari Allah. Di antaranya Bapak Ibu yang pernah belajar tajwid kan? Kita ketahui makharijul huruf itu kan ada 5. Ada 5. Itu paling banyak tempat keluarnya adalah di lisan. Paling banyak tempat keluarnya adalah di lisan. Baik dia di pangkal lisan, di tengah lisan, di samping lisan, di ujung lisan. Subhanallah. Dan kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa tidaklah aku mengatakan ketika membaca alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Ini diantara hal-hal yang menunjukkan kepada kita ikhwatal iman a'azanallahu jami'an, bahwa betapa besar keutamaan lisan kita ini ketika dimanfaatkan pada kebaikan. Mungkin selama ini yang kemudian banyak disebut adalah penyakit lisan atau bahaya lisan, karena memang sudah banyak kebaikan yang dilakukan. Tetapi mari kita pahami kebaikan-kebaikan yang ada memungkinkan dilakukan oleh lisan kita itu, agar kemudian jangan selalu terpeleset kepada keburukan. Ya, di antaranya mohon maaf, ibu-ibu yang secara umum itu dalam satu hari itu lebih membutuhkan banyak bicara dibanding dengan bapak-bapak. Kalau tidak salah penelitian itu mengatakan ibu-ibu itu membutuhkan dalam satu hari itu sekitar 21.000 kalimat. 21.000 kalimat. Maka bapak-bapak jangan heran kalau istri kita itu lebih banyak bicara dibanding kita. Sedangkan bapak-bapak itu membutuhkan dalam sehari hanya sekitar 7.000. Hanya sekitar 7.000. Makanya terkadang bapak-bapak sampai mau tidur pun itu masih ngoceh, Pak. Ya kan? Dan Nabi pun pernah begitu, Pak. Nabi pun pernah begitu. Dan yang terkadang tidak dipahami oleh banyak bapak-bapak, ibu-ibu itu terkadang hanya mau bicara saja, mau didengarkan, tidak perlu ditanggapi. Makanya kalau menjelang tidur itu bapak kalau masih ngoceh, masih bicara, udah dengarkan aja. Nggak usah ditanggapi. Terkadang mau bicara saja karena ingin didengarkan dia berbicara. Nah ini mohon maaf, terkadang banyak para suami yang tidak paham akan hal-hal seperti ini. Udah mau tidur kok masih ngoceh aja. Padahal Nabi pun
terkadang mau tidur masih mendengarkan apa yang disampaikan oleh para istri beliau. Ada hadis yang panjang itu, Pak. Ada hadis yang panjang kaitannya dengan bagaimana para istri Nabi itu bercerita menjelang tidur. Nabi tidak ada jawaban. Karena terkadang ucapan itu terkadang mau didengarkan saja. Yeah. Nah, kalau bapak-bapak udah capek di siang hari, di sore hari, pagi hari pun macet di jalan, sampai di rumah pun sudah pengen WA-an menjelang tidur, sudah pengen ini itu dan lain sebagainya, ternyata harus mendengarkan ocehan lagi. Yakinkanlah bapak-bapak sekalian bahwa itu bagian dari ibadah kita untuk menyenangkan pasangan kita. Dia ingin didengarkan untuk berbicara, Ikhwataliman azanallahu jami'an. Kurang lebih itu yang dapat kita sampaikan. Sudah hampir 2:30. Ada satu pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Izin bertanya, apakah jika wanita memakai perhiasan emas akan mengurangi kebahagiaannya kelak di akhirat? Oh, enggak. Ya, ibu memakai emas itu tidak mengurangi kebahagiaan karena memang itu bagian dari tuntunan syariat. Itu kalau suaminya mampu membelikan emas. Yang mengurangi kebahagiaan kalau ibu ngotot dibelikan emas padahal suami tidak punya biaya untuk beli emas. Ya. Makanya sebagian bercanda katanya semua perempuan itu suka emas kecuali satu, yaitu emas kawin lagi. Katanya seperti kita mau dengar-dengar doang, Pak. Ya. Tapi itu tidak mengurangi, Bu. Selama ibu punya, baik ibu beli sendiri atau dibelikan oleh suami, terkhusus digunakan berhias di hadapan suami, itu tidak ada masalah. Bahkan bagian dari tuntunan Islam. Bagian dari tuntunan Islam. Yang dicela di dunia ini adalah laki-laki yang menggunakan emas. yakni memakai emas. Adapun menyimpan emas dan lain sebagainya itu tidak ada masalah. Ya, jadi insya Allah tidak. Bahkan kalau ibu melakukannya sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa itu digunakan demi kebahagiaan suami dan demi kebahagiaan keluarga, maka bukannya menurunkan derajat atau mengurangi kebahagiaan nanti di akhirat, tetapi justru dengan emas itu sudah menggembirakan dan membahagiakan di dunia ini dan mengangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala kalau itu digunakan karena ingin membahagiakan pasangan. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu fiik. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum jami'an. Kurang lebih ini yang dapat disampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada pribadi kami dan kita semua. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa meneguhkan hati kita, membahagiakan hati kita di atas sunnah Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Wassallallahu wasallama wa baraka ala Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.